Good afternoon, class. How are you today? Good afternoon, sir. I'm good. Good afternoon, sir. We're good. Okay. This is my first class ya in IKI, Inisiasi Kelas Internasional ya. How many participants on this class? There are 25. 25. Two participants can join this class ya. Okay, for the first time, I want to introduce myself. My name is Made Citra. I live at Kalibukbo, Lovina. I'm a lecturer in elementary school. Yeah. The first week-on, we will discuss about characteristic of life. Yeah. Characteristic of life and binomial nomenclature and plan of the part of the plan and their function, and the last I will give you a worksheet finished this week-on ya. Oke. Izinkan saya share screen untuk yang pertama berkaitan dengan kita diskusi di characteristic of life. Biology, the study of life ya. Bio and logos. Bio is a life or a study about a living thing. What does it mean to be life? Kira-kira apa yang menyatakan suatu makhluk hidup itu hidup? Apa kira-kira ya? Excuse me, sir. Can I answer? Yes, please. Maybe they breathe or just like that. I don't know. Maybe bergerak, sir. I don't know what is in English. And then Breathe. eating, grow up, and then yes, grow up. The other one, Kadek Dharma. Yeah, maybe that's all from me. Okay. There are 7 characteristics of life. First, Kadek Era was mentioned. Breathe ya. Komang Desi, what else? Sorry, sir. Okay, you can in Indonesian if you difficult to in English. Oke. Menurut saya, sesuatu itu bisa dikatakan makhluk hidup jika dia bergerak. Ya. Dia mengalami pertumbuhan, dia mengalami perkembangan, dia dapat melakukan suatu kegiatan, dia bernafas, dia dapat melakukan kehidupan sosial. I think. Okay, 7 ya. Sir. No single characteristic is enough to describe a living thing. Seluruhnya 7. Tidak boleh satu yang hilang. Jadi 7 itu apa? Reproduction. Reproduction. We start from nutrition. What it mean nutrition? Something that we eat. Something that we eat, consume. Something with nutrition, need food. Butuh makan. Makan mendapatkan apa? Energi ya. Nah, seperti itu. Jadi ciri utama yang pertama gitu. Ciri utama yang pertama itu adalah membutuhkan makan atau makanan.
nutrition. Gitu. Nutrition. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nutrition is a process by which living thing ya get or make food. Jadi nutrisi, setiap makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi, bagaimana dia membuat ataupun mendapatkan gitu. Kalau Wayan Astri Antari, you can get food or make food. Because we are human, so make food get from the nature, but we make it into our food. Okay. I think that's all. Okay, good. Thank you, Astri. Next one, Juwita Cahyanti. The same question. Juwita Make food. Cahyanti, as a living thing, make food or get food? Both of them, sir. Both of them. Oke. Yes. Oke. Kita luruskan konsepnya. Make food, membuat makanan, bukan berarti Anda ambil dari tempat misalkan daging, kemudian mengolahnya jadi makanan yang ingin Anda makan gitu. Actually, we get food. Get food by feeding on plant or other animal. While plant make their own food. Jadi manusia itu dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain seperti hewan ataupun tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan, it's all animal ya, get food, but plant make food from photosynthesis. Nah, dipahami konsepnya? Ketika tanaman itu mendapatkan energi makanan untuk mendapatkan asupan energi dari makhluk hidup yang lain, berarti dia mendapatkan get food. Sedangkan kalau tumbuhan, satu-satunya di dunia ini makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri adalah ya plant, tumbuhan gitu. To get an energy ya, to get an energy. Okay, next slide. The second characteristic is respiration. In biology, respiration, what it mean? Apa artinya bernafas? Sir, can I answer? Dina, another one. Another one, okay. Putu Mahadita, boleh dalam bentuk bahasa Indonesia. Kita mencoba ya. Kita mencoba melatih lidah kita bisa menggunakan dalam bentuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kita gunakan bilingual ya. Silakan. Yes, sir. I think bernapas itu untuk menambahkan membuang karbon dioksida kita dan menghirup oksigen. Okay, that's the process. Fiozi, Nikadek Fiozi, silakan ditambahkan. Sorry, sir. Microphone, Fiozi microphone is not can use. Can you explain what it mean respiration? We must, please. Okay, I think the respiration is the like to inhale our oxygen, inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Okay, good.
Thank you. Menarik oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Okay, that's a respiration. What the purpose we respiration? Kira-kira apa tujuannya kita bernafas ya? Selain tadi memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. To breathing. Breath is a Yeah. process. Excuse me, sir, can I answer? Yes, please. The purpose of the respiration is for our metabolism body yeah. process, metabolism process in our body, and to keep us still alive. Yeah. The purpose is yeah, metabolism. Okay. Memperlancar proses metabolisme dan metabolism And to oksidasi. Ya, selain memperlancar proses metabolisme juga untuk pembakaran. Pernah mendengar istilah itu? Pembakaran. Itu. Oksidasi ya, untuk mendapatkan energi. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga. Setelah bernafas, ciri utama dari makhluk hidup itu adalah apa ini? tumbuh. Tumbuh. Grow. Ya, tumbuh. Apakah setiap makhluk hidup itu tumbuh? Yes, of Yes, of course. course. Of course. Yeah. Number 4 is movement. Berpindah. Berpindah Bergerak. atau bergerak. Yes. Berpindah atau bergerak. Apakah tumbuhan bergerak? Yes. Ya, tumbuhan bergerak. Apa istilahnya gerak pada Cara tumbuhan itu? saya mengikuti cara saya, ada yang mengikuti rangsangan, Lagi. Aha, ya. kemudian mengikuti arah akar menuju ke air. Okay. Movement happen in all living thing. Some living things such as a tree may show a very little movement. Menunjukkan gerakan yang sangat kecil sekali. Very little movement. Misalnya bergerak mengarah ke arah sinar matahari. Itu sulit sekali diamati. Tapi look like a lion or cheetah can move very fast. That's the different animal or plant ya. Gitu. Movement, every living thing is movement. Next, number 5. What is? Apa ini? Sensitivity atau peka terhadap rangsang. Ya, peka terhadap rangsangan. Ya, rangsang atau rangsangan. Jadi saya menampilkan gambar laba-laba di sini. Kira-kira di mana maksudnya? Apa maksudnya? Kok saya menampilkan laba-laba ya di sini? Spider. Maybe spider sensitive What about happened with something. spider net? If I touch it, apa yang terjadi kalau saya menyentuhnya atau ada sesuatu yang lewat? Coba boleh dalam bentuk ini bahasa Indonesia bisa disampaikan. Tapi saya ingin jawaban. Apa kira-kira ya? Izin menjawab. Ya, silakan. Apabila ada hewan yang menyentuh jaring laba-laba tersebut, maka hewan itu akan terjebak di jaring laba-laba tersebut. Apa hubungannya dengan sensitivitas ya? Kalau dia tersentuh dan kemudian terjebak. Izin menjawab. Siapa itu? Tidak muncul. Kok tidak kelihatan ya di sini? Saya Wimas, Bapak. Oh, Wimas lagi.
Sebentar dulu, Narsi, coba Narsi. Okay. Bisa nggak menjelaskan itu? Kenapa, apa hubungannya laba-laba itu dengan sensitivity? Kurang tahu Pak, karena selama ini contoh dari peka terhadap rangsangan Perasaan sering Anda dibahas. dicolek ya? Ya, dicolek, Iya. colek, menghindar gitu aja. Nah, makanya kalau ini dah maksudnya ketika diubah contohnya, udah mulai bingung kan, apa maksudnya ini gitu. Gitu. Sensitivity. Atau siapa yang pernah bermain dengan sarang laba-laba? Izin menjawab Bapak. Siapa ya? Kertina ya? Mungkin jika ada sesuatu yang menyentuh sarang laba-laba tersebut, secara otomatis sarang tersebut akan mengkerut atau Saya kurang jelas mendengarnya ya, Kertina. mungkin jika ada sesuatu yang menyentuh atau hinggap di sarang laba-laba tersebut, maka sarang tersebut akan mengkerut secara otomatis. Mengkerut secara otomatis ya. Silakan didiskusikan dengan teman. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kalau laba-laba tuh peka terhadap rangsang gini Kak, kan laba-laba tuh punya bulu yang sensitif. Terus kalau kita nyentuh jaringnya tuh pasti getar kan. Terus kalau getar tuh dia tuh tahu kalau ada musuh di sampingnya gitu nggak sih? Ya sih kayak gitu. Iya kayak gitu dah kayaknya. Iya sih, kayaknya aku juga setuju sih. Oke. Jadi begini, saya gunakan bahasa Indonesia biar ada hal konsep penting yang ingin saya sampaikan ya. Di sini kita kan sebenarnya belajar, ini kan semester 1 semua ya, betul. Oke, saya mengapresiasi betul Anda masuk ke kelas ini. Paling tidak bagaimana sebenarnya belajar selain memahami bahasa, saya juga belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami pentingnya konsep yang ada di ciri-ciri makhluk hidup ini ketika mengajarkan nanti siapa tahu di antara Anda ikut PPL di kelas internasional supaya konsepnya tidak keliru. Tadi juga disebutkan saya hanya diberikan contoh peka terhadap rangsang ketika saya dicolek oleh orang sehingga saya mengelak kan begitu. Nah, ketika diberikan soal yang berbeda, nah sudah mulai ini konsepnya tidak kuat. Ada yang sudut pandangnya tadi jaringnya yang mengkerut, apakah jaringnya itu living thing? Apakah jaringnya itu benda atau makhluk hidup? Kan tidak. Kan begitu. Jadi apa yang dikatakan Desa Ayu tadi, ya di sana sudah mulai terungkap kebenarannya. Jadi sudut pandangnya ya di si makhluk hidup itu. Gitu. Nah, jadi begini, kenapa saya menyampaikan beberapa gambar, kemudian isi kata kuncinya nutrition, respiration, movement, growth, and sensitivity itu. Saya ingin Anda yang lebih banyak bercerita, gitu. Saya punya pengalaman kemarin saya dengan Pak Korprodi ke DES, pernah mendengar Doremi Excellence School ya. Doremi, sekolah Doremi, sekolah internasional di Denpasar, letaknya di Renon. Nah, ketika kami ketemu dengan mahasiswa yang PPL di sana, Pak Margudes awalnya bertanya begini, bagaimana kesannya PPL di sini? Ya Pak, senang. Gitu. Bagaimana senangnya? Ya, bagus Pak, gitu aja. Apakah itu sebuah penjelasan? Apakah itu menurut Anda penjelasan seperti itu mampu membuat saya puas? Gitu. Itu artinya puas dalam artian saya sudah mendapatkan gambaran tentang keadaan Anda di sana, begitu. Nah, sekarang mulai dari perkuliahan ini, apalagi saya yakin ini kelas IKI, kemudian mungkin ada sedikit berbeda lah ininya. Dari segi kemampuan, saya berharap lebih sebenarnya. Ketika Anda diberikan sebuah permasalahan, Anda mampu memecahkannya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang higher other thinking skill, gitu. Nah, tadi saya menyebutkan nutrition. What is definition? What is nutrition means? Gitu misalnya. Apa yang dimaksud dengan membutuhkan makanan? Itu kan tataran kognitif, cara berpikirnya masih di tingkat rendah.
ketika ditanya apakah yang dimaksud, jelaskanlah, itu kan cara berpikirnya masih di bawah. Nah, ketika disajikan suatu permasalahan seperti ini, disuruh menganalisis, berarti di sini sudah hot, memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Nah, yang dilatih itu adalah ini. Berpikir tingkat tingginya. Itu yang hotnya. Jadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin pemecahan masalah berkaitan dengan hal-hal yang kita bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibawa kemanapun konsepnya itu bisa Anda pahami. Begitu. Ya, jadi saya akan menjelaskan hal yang sedikit serupa dengan yang di kelas reguler A, B, C, D, A, B, C, I, J, itu yang saya ajar kelas semester 1. Cara berpikir kita sebenarnya diginikan, dipetakan menjadi dimensi proses kognitif. Kalau kita punya berpikir caranya 2, berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat tinggi, gitu. Ya, berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat tinggi. Yang berpikir tingkat rendah cenderung remembering, mengingat sesuatu. Gina, 2 tambah 2 berapa Gina? Nah, Gina tanpa berpikir sebenarnya sudah ingat 2 tambah 2 pasti 4. Dan itu low are the thinking skill, berpikirnya masih rendah. Kemudian, kalau ditanya misalnya seperti ini, bernafas adalah, atau coba jelaskan apa yang dimaksud bernafas, seperti tadi. Bernafas adalah proses untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, itu berarti tingkat berpikirnya baru nomor 2. Apa yang terjadi ketika kita melakukan proses bernafas? Nah, itu sudah lebih tinggi. Terjadi proses mempengaruhi proses oksidasi dan metabolisme di dalam tubuh kita. Itu menganalisis. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah yang akan terjadi? Ini loncat ini. Ketika saya bernafas, tetapi kepala saya tutup dengan plastik. Apa yang terjadi? Sesak. Tidak bisa bernafas, Pak, karena tidak bisa menghirup oksigen. Kemungkinan yang terburuk yang terjadi adalah pingsan, mungkin mati, kan begitu. Iya kan? Karena apa? Karena oksigen yang tersedia di kantung plastik yang itu sudah habis, kan? Dan udara residu yang terdapat pada paru-paru itu pun sudah habis. Gitu. Nah, jadi Anda menjelaskan, mengkajinya dari berbagai sumber, dari berbagai sudut itu. Sehingga itu yang dimaksud dengan C5, kemampuan memprediksi apa yang terjadi. Nah, seperti itu nanti. Nah, kita kembali ke sensitivity. Kalau menurut Niketut Novitasari, coba dikuatkan pendapat Dian tadi. Kenapa ini jaring laba? Ada apa sebenarnya dengan laba-laba? Kenapa saya menyebutkan contoh sensitivity ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pendapat saya, kita kita mempunyai sensitivitas karena kita mempunyai indera peraba. Jadi menurut saya laba-laba Jangan ini kita, langsung ke jawabannya, silakan. Karena laba-laba ini mungkin memiliki indera peraba yang ketika orang menyentuh jaring-jaringnya, dia merasa bahwasannya ada musuh yang ingin berada di sekitar jaringnya. Oke. Begitu menurut saya. Bagus, terima kasih ya. Jadi semua makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan ya. Sensitivity gitu. Living things are able to sense their surrounding. Seluruh makhluk hidup itu mampu merasakan di sekitar tubuhnya, tubuhnya dia gitu. For the example, a living thing can respond to a change in sound, heat or light gitu. Misalkan kita bisa merespon ada cahaya. Kalau misalkan ada cahaya, misalkan Desi Pratiwi, kalau ketemu cahaya Komang Desi Pratiwi, apa yang Anda lakukan?
silau otomatis akan menutup bagian mata. Bagian mana? Bagian apa? Kenapa tidak langsung aja? Apa yang Anda lakukan ketika terdapat cahaya gitu? Menutup mata gitu aja kan? Mungkin seperti itu, atau menutup mata dengan tangan, itu maksudnya. Oh, kan begitu. Itu sebuah respon. Kalau misalkan Anda ini ada cahaya, tetapi Anda masih ingin melihat, apa yang Anda lakukan? Mungkin menutup, namun sedikit membuka jari-jari pada tangan. Oke, jari-jari pada tangan. Misalnya gini kan? Itu sebenarnya untuk apa? Untuk tetap bisa melihat sekitar, Ya, namun kenapa? terhindar. Ya, kenapa? Maksud saya begini. Iya benar, saya ingin melihat sekitar, tetapi kenapa Anda buka sedikit, tidak semua begitu? Karena mata sensitif terhadap cahaya. Oke, Sabina, yang lain? Kenapa? Bahkan kenapa kalau cahaya itu terlalu terang, kenapa kita segini membukanya? Bisa menjawab, Pak? Ya, Punia, silakan. Untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Ya, mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Itu fungsi dari rambut mata kita kan? Iya. Sebenarnya Anda membuka sedikit sebesar itu mengatur berapa banyak jumlah intensitas cahaya yang tertoleransi terhadap retina Anda gitu. Sehingga Anda mampu melihatnya itu. Bagus ya Punya. Jadi seperti itu Desi. Jadi makanya pernah nggak Anda berpikir pemain bulu tangkis yang selalu menang itu matanya gimana? Kecenderungan Cina kan, turunan Cina ya. Ya, karena mereka matanya sipit kan. Terus kalau sipit berarti mereka itu ketika itu melakukan kontraksi enggak gini, atau memang biasa normal seperti kita. Sebenarnya. Bisa enggak? Gimana maksudnya? Bisa paham maksudnya Punya, bisa. Sabina, kemudian Mas bisa enggak ngerti? Kemudian maksud saya itu Dian Anggita. Bisa ngerti enggak maksud saya? Pemain bulu tangkis. Iya kan? Dia pernah merasa silau enggak itu? Ya, terutama yang Cina itu. Kan sipit matanya kan? Iya, secara fisiologi matanya itu sudah sipit dia. Sipit, kemudian dia mampu mengatur masuknya cahaya itu dengan ini maksimal dia. Ketika kita lihat bola mungkin seperti itu, kadang-kadang kan agak silau kan, tapi kita masih memejamkan mata. Tapi dia dengan normal bisa melihat itu, kecepatan itu. Itu. Bisa maksudnya, tanpa ada kontraksi dia bisa melihat itu, kecepatan bola itu. Kalau kita kan mungkin aja begini masih kan, tapi dia sudah normal itu, padahal sudah normal, tapi kelihatannya begini kan. Itu. Makanya kehebatan mereka untuk bermain bulu tangkis itu. Nah itu kaitannya dengan sensitivity ya, sensitivitas gitu. Banyak contoh yang lain ya, pada binatang, misalnya many most animal have many sense gitu katanya, such as taste, smell, kemudian thought, hearing gitu. Plant and animal use various way to get rid of the waste material from their body. Jadi hewan, tumbuhan itu mengeluarkan zat sisa dari tubuh mereka. Itu yang namanya ekskresi ya. Ada berupa keringat, kemudian BAB, tetapi proses itu disebut dengan istilah defikasi gitu ya. Itu sebagai salah satu cara ekskresi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Begitu juga urin gitu ya, mengeluarkan urin. Nah, saya punya satu, sebelum lanjut di sana ada satu pertanyaan rasanya. Nah, ini yang terakhir, reproduction. Ya. Penjelasannya adalah living thing can make a copy itself through reproduction. Ya. Animal have babies and most plant use seed.
Jadi beberapa makhluk hidup seperti hewan dan manusia itu memiliki anak. Kemudian untuk tanaman itu memperbanyak diri, salah satunya dengan cara biji ataupun buahnya gitu. Nah, salah satu keunikan dari tumbuhan itu kadang-kadang dia memiliki upah dalam tanda kutip untuk manusia karena sudah membantu proses perkembangbiakannya. For the example, mango. Mangga itu memiliki daging buah itu sebagai upah kepada binatang ataupun manusia yang telah membantu menyebarkan bijinya. Kalau ada kelelawar mengambil buah mangga itu kan sebenarnya yang tertarik dengan daging buahnya. Nanti diambil, kemudian dibantu diterbangkan dan disebarkan. Kalau misalkan Mahadipta suka makan mangga tetapi tidak pakai pisau misalnya, langsung pakai. Kalau waktu kecil itu kan begitu saya, ada mangga, makan, nanti dilempar. Gitu. Sebenarnya itu ucapan terima kasih dari tumbuhan, sudah membantu proses perkembangbiakannya. Nah, jadi itu semua ya, karakteristik dari atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Gitu. Nah, sekarang coba lihat ini. Apa kalian tahu mengapa sih anjing itu mengeluarkan atau menjulurkan lidahnya, terutama ketika dia kepanasan? Kenapa? Maaf Pak, izin menjawab. Silakan Era Damayan. Mungkin setahu saya si anjing itu sedang mengatur pernapasannya karena mungkin setelah berlari tetap jantungnya itu meningkat sehingga dia menjulurkan lidahnya untuk mengatur pernapasannya. Terima kasih Pak. Bagaimana kalau dia tidak berlari, tapi kondisi panas? Apakah melakukan hal yang sama? Izin menjawab. Silakan Sri Widya. Menurut saya, anjing menjulurkan lidahnya itu merupakan salah satu bentuk atau caranya untuk mengatur suhu yang ada di dalam tubuhnya, untuk mendinginkan tubuh. Oke. Terima kasih. Jadi, sebenarnya all the dogs stick their tongue out of the time is a normal, ya, gitu ya. Ini semua satu yang normal. Ini benar yang Anda katakan tadi. It is help them to cool down. Itu menurunkan suhu tubuhnya. Walaupun dalam waktu yang ketika dia tidak berlari, gitu. Tetapi di sekelilingnya itu panas, gitu. Tidak hanya ketika dia lari. When a dog tent, gitu, apa ya? Kalau bahasa Bali-nya itu apa ya? Ngelak ya. Tahu Mahadipta ngelak itu? Tersengal-sengal. Nah, itu ya tersengal-sengal. Maka untuk menurunkan itu dia harus bernafas, kemudian mengeluarkan uapnya itu. Breathe with evaporate the cool the tone down, ya. Jadi di sana dia akan menurunkan kelembaban. Semua yang ada di dalam panas yang ada dalam tubuhnya itu dikeluarkan, gitu. Jadi seperti itu. Nanti coba diperhatikan anjing itu. Bahkan yang ekstrim, apa yang dilakukan oleh anjing ini? Apa kira-kira? Kalau anjing itu pernah enggak nyemplung itu di lumpur gitu? Pernah enggak lihat? Suka sekali dia. Bahkan yang lebih kurang bagus mungkin contohnya. Kadang-kadang dia suka sekali guling-guling di kotoran itu, sehingga bau dari rambutnya itu luar biasa gitu. Ternyata itu alami bagi mereka, tidak alami bagi kita kan gitu, menyebalkan bagi kita itu gitu. Dia mengguling-guling di kotoran sapi misalnya gitu. Ternyata itu untuk menjaga kelembaban tubuhnya dia. Gitu. Kalau kita menjaga kelembaban tubuh kita kan dengan menggunakan hand body-nya.
Mungkin itu yang dia gunakan untuk antibody itu menjaga kelembaban tubuh. Nah, itu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi nanti materi itu akan diajarkan di SD. Pokoknya ada 7 karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan. Ini konsepnya tolong diginikan ya. Silakan didiskusikan. Saya izin sebentar. Halo. Halo. Ya. Ya, halo. Diskusi ya, mau menurut kalian konsep kedua itu gimana? Sorry, nggak kedengaran suaranya. Menurut kalian apa sih yang nggak ada? Yang kedua itu yang that organism one show all 7 characteristics but now do not. Menurut kalian apa aja? Apa aja yang dulu gimana ya bilangnya? Atau gini deh, menurut kalian gimana maksud konsep dari nomor 2 itu? Menurut aku ya, kan namanya aja makhluk yang mati gitu, makhluk mati. Gimana ya bilangnya? Dia itu pernah mengalami kehidupan, jadi dia pernah melakukan 7 hal atau mempunyai 7 hal karakteristik kehidupan itu sekali dalam seumur hidupnya. Dan sekarang saat dia mati, jadi dia tidak memiliki itu. Itu sih menurutku. Kalau menurutku kan karena organismenya itu udah mati, jadi dia udah nggak melakukan semua ciri-ciri dari makhluk hidup. Dia udah nggak bernapas, udah nggak makan, udah nggak bergerak, kayak gitu. Izin menambahkan berarti selama dia hidup, dia pernah melakukan ketujuh itu. Gitu kan? Seperti kata loh di Putri. Ya, sama kayak manusia. Kalau manusia, itu manusia sih ya. Karena dilihat dari manusia contohnya. Manusia ini, kita saat ini sudah memiliki bisa melakukan ketujuh karakteristik kehidupan itu. Tapi ketika kita mati besok atau kapan, nah kita sudah tidak memiliki 7 karakteristik itu. Itu sih. Jadi gini, living thing itu atau makhluk hidup itu harus memiliki, ini kata harus ya, must show all 7 characteristics of life yang seperti tadi itu, mulai dari bernafas, membutuhkan makan, kemudian bernapas, kemudian tumbuh, berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsangan, apalagi 2 itu. Jadi itu. Nah, ketika yang kedua, organisme itu kehilangan satu saja dari ke-7 karakteristik itu, dia sudah dibilang benda mati. Dead organism itu benda mati. Berarti dulu, nah ini but now do not, gitu. Sekarang kan tidak. Berarti dulu dia makhluk hidup. Kursi contohnya. Kursi itu dari kayu kan? Berarti dulu dia makhluk hidup enggak? Iya. Ya, makhluk hidup kan? Sekarang sudah kehilangan dia salah satu atau semuanya. Sehingga dia dikatakan benda mati. Nah, kemudian ada non-living thing.
do not have all 7 characteristic. Tidak pernah memiliki karakteristik itu. Dari dulu, sekarang, maupun nanti gitu. Nah, jadi ketika Anda menjelaskan konsep ini kepada anak SD, membedakan makhluk hidup, benda mati, kemudian benda tak hidup, itu istilahnya living thing and unliving thing gitu. Itu yang paling sering sekali di buku-buku biologi. And dead organism. Itu. Jadi saya akan menunjuk sebentar dulu. Sabina, coba sekarang sebutkan contoh living thing, dead organism, and non-living thing. Baik, Bapak. Misalnya kalau non-living thing, misalnya sisir atau sendok, gitu. Benda mati. Sedangkan kalau living thing, yang benda hidup, makhluk hidup seperti ya manusia, hewan, dan tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Oke, Sabina, sepertinya kurang fokus ini menyimak konsep yang saya jelaskan. Beda dia, Sabina, antara dead organism, benda mati, dengan non-living thing. Nah, akan lebih jelas ketika Anda mampu menyebutkan contoh-contohnya ini. Kalau living thing pasti ya, makhluk hidup. Hewan, manusia, dan tumbuhan yang hidup. Kalau dead organism, contohnya apa? Yuliani? Contohnya yang dead organism itu yang benda mati, kayak boneka gitu misalnya. Boneka. Atau. Nah, ini konsepnya belum nyambung ini. Bapak izin bertanya. Ini sebentar dulu. Ya, siapa mau bertanya apa gimana? Atau mau jawab? Mengenai dead organism itu, apakah makanan bisa dimasukkan ke dalam dead organism? Kan karena semua, silakan dijelaskan saja, enggak apa-apa. Kalau Putri punya siapa ini? Sri Widawati punya pendapat, ya enggak apa-apa. Nanti coba Pak minta. Saya minta ini dulu sebelum Sri Wida. Kebetulan saya ingin tadi siapa yang saya tunjuk ya? Sudah saya tunjuk belum ya? Belum ya. Siapa tadi saya tunjuk itu? Bapak izin coba menjawab. Oke. Kita kembali supaya lebih sistematis, kita ke Sri Wida sebelum ke Ketut Novita ya. Silakan. Contohnya apa? Kalau menurut saya, berdasarkan penjelasannya bahwa dead organism itu kan dulunya dia mempunyai ketujuh karakteristik, tetapi sekarang tidak. Contoh yang dapat saya sebutkan itu adalah makanan. Kan makanan berasal dari tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut merupakan suatu makhluk hidup. Jadi setelah diolah menjadi sebuah makanan, dia tidak mempunyai ketujuh karakteristik tersebut. Terima kasih, Bapak. Ya, boleh. Tapi janganlah makanan gitu. Tepung misalnya begitu, bahan makanan itu gitu loh. Lebih spesifik Anda sebutkan. Kalau makanan itu kan mungkin saja ada ragi di sana, ada makhluk hidupnya. Apalagi Anda bilang ragi itu kan makhluk hidup dia. Iya kan? Ya, kalau Novita apa contohnya ingin disampaikan? Kalau menurut saya, dead organism itu benda yang organisme yang sebelumnya pernah hidup tapi sekarang sudah mati. Contohnya seperti meja. Meja itu kan sebelumnya itu dari dari organisme hidup seperti pohon, kemudian korek api seperti itu, korek api yang batang itu itu kan dari dari organisme hidup sebelumnya begitu. Oke, bagus Novita. Kalau non living thing apa contohnya? Kalau yang non-living itu yang memang dari dulu nggak hidup, contohnya itu kayak seperti batu, seperti tanah. Oke, nah seperti itu dia. Jadi itu pun harus dijelaskan, harus dipahami antara non-living. Ini apa namanya? Ini gini ya, ketika disuruh memberikan contoh jadinya bisa. Ini konsep, harus dipegang. Dan di dalam konsep ini harus dipahami ketujuh
ciri-ciri makhluk hidup itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, karena kita ke binomial nomenklatur itu ini ya. Binomial nomenclature, the formal system of naming species. Gitu. B itu two nominal names, pemberian nama, tata nama ganda. Gitu. Ini by colorlessly names ya. Bapak klasifikasi gitu. Jadi sebenarnya ini sudah dipelajari kemarin. Ada pertanyaan enggak mengenai binomial nomenclature? Any question? Binomial nomenclature. Coba siapa yang ini? Yuliani. Pernah enggak Anda mendengar nama ilmiah daripada pisang? Atau nama ilmiah apa yang pernah Anda dengar? Siapa saja boleh. Maaf, Pak. Jawab, Pak. Yuliani dulu ya, silahkan Yuliani. Nama ilmiah apa saja, Pak? Boleh, tanaman, hewan, itu boleh. Saya pernah dengar kayak nama ilmiah jagung, misalnya tanaman jagung, Zea mais. Iya, Zea mais. Zea itu menunjukkan apa? Zea itu menunjukkan apa namanya itu ya? Look at the screen. Look at the screen. The last two classification group, genus and species, are used to create unique name for each species. Zea itu menunjukkan genus, terus mais itu menunjukkan spesies. Oke, genusnya apa? Genusnya itu Zea, spesiesnya mais. Oke. Saya akan tunjuk setiap orang menyebutkan salah satu nama ilmiah ya. Saya akan lihat dari, berarti kita punya 20 nanti nama ilmiah. Yuliani sudah, kemudian Mahadipta apa nama ilmiah yang ingin Anda sebutkan? Silakan. Nama ilmiah yang ingin saya sebutkan yaitu padi, yaitu Oryza sativa. Oryza sativa. Kemudian Sri Widiawati, makasih ya Mahadipta. Iya, Pak. Sri Widawati. Oke, saya lewati. Kita tadi sudah. Fiozi Sarasdewi. Yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Ya, Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Yang pernah saya dengar itu Pinus mercusi. Itu Apa pohon itu? pinus. Pohon pinus. Ya. Kalau kelapa siapa yang tahu? Saya, Pak. Apa itu? Cocos nucifera. Lucifera. Oke. Kemudian kalau mangga? Mangifera indica. Mangifera indica. Ya. Kemudian kalau apa lagi ya? Yang dekat kehidupan kita. Pisang itu ada nggak yang tahu? Saya, Pak. Apa itu? Musa paradisiaca. Ya, Musa paradisiaca. Ya, paradisiaca. Itu tanaman dari surga itu. Dibilang. Musa paradis. Gitu. Karena pisang itu sangat enak. Makanya dibilang paradisiaca. Nah, yang mungkin ada beberapa mengadopsi nama dagang. Misalkan pernah nggak mendengar istilah permen tamarin? Permen tamarin itu berasal dari mana dia? Dari asam, Bapak. Dari asam. Nama ilmiahnya? Tamarindus. Tamarindus indica. Indica ya, tamarin. Tanaman tamarin itu, Tamarindus indica. Dan masih banyak lagi. Itu. Dan biasa gunakan nama dagang. Nah, jadi untuk binomial nomenklatur itu coba di materi sudah jelas sebenarnya. Terdiri dari dua kata. Suku kata pertama menunjukkan genus, suku kata kedua menunjukkan spesies. Nah, huruf pertama dari suku kata pertama yang menunjukkan genus itu dibuat kapital.
Nah, huruf pertama dari suku kata kedua dibuat huruf kecil. Gitu. Jika dia ditulis tegak, harus diberi garis putus, garis bawah putus, terputus. Kalau misalkan tidak ada garis bawahnya, dibuat miring atau italik. Udah, itu aja sebenarnya pemahamannya. Nah, untuk di SD itu biasanya menyebutkan beberapa jenis tanaman atau hewan, kemudian menyebutkan nama ilmiahnya. Itu saja sih sebenarnya untuk binomial nomenklatur di tingkat ini perkuliahan kita. Jadi tidak ada yang, tapi harus diingat itu ya. Siapa tahu ketika ujian saya ingin menanyakan karakteristik atau dasar pengelompok atau klasifikasi itu. Gitu, ya. Berarti ini berarti sudah ini. Classification. Ini salah satu contohnya klasifikasi berdasarkan struktur alat geraknya itu. Ternyata manusia, kucing, kemudian ikan paus jenis ikan paus dan ini hampir sama sebenarnya. Itu hampir sama ininya struktur kekerabatannya gitu. Gitu, hampir sama. Tetapi ini kan semua mengalami evolusi ya pergerakannya. Gitu. Makanya ada 2 teori evolusi yang paling terkenal itu kan Darwin. Ternyata kita masih punya tulang ekor katanya. Pernah merasakan tulang ekornya. Nanti Mahadipta setelah kuliah ini coba diraba-raba tulang ekornya gitu, masih enggak gitu. Ya, karena katanya ini kan menurut teori evolusi itu nenek moyang kita gimana? Itu dari mana? Dari kera ya? Ya, teori itu baru teori gitu. Kalau dipikir-pikir nanti kera yang di Bedugul itu kapan jadi manusia kalau begitu? Gitu. Iya kan? Gitu. Iya. Tapi kan itu terjadi jutaan tahun gitu. Jutaan tahun. Bahkan dulu guru saya sudah memprediksi mulut kita ini sekarang tidak mulut kita nenek moyang yang nanti mulut generasi penerus kita itu tidak seperti saat sekarang gitu. Mungkin akan bentuknya seperti botol itu gitu. Karena apa? Ya, mungkin suatu ketika saya atau kita itu tidak masih makan makanan tetapi kapsul aja gitu. Jadi rahang itu sudah tidak berfungsi untuk ngunyah. Kan begitu. Coba saja misalkan Mahadipta, mana tangannya yang lebih besar, kiri atau kanan kalau diginikan? Pasti yang kanan, karena sering dipakai ini kan, ya untuk nyabit misalnya seperti itu. Nanti berlaku juga untuk otak kita itu. Kalau otaknya jarang-jarang dipakai itu lebih nanti tambah kecil ya. Mungkin tambah kecil ya itu. Makanya harus sering-sering dipakai itu. Oke, berarti itu untuk binomial. Nah, untuk ini pertemuan kita yang ketiga itu part of plan and their function. Nah, this is a part of the plan. Become a two short system and root system, gitu ya. Sini the first part is flower. Flower help in reproduction ya. Second, leaf perform photosynthesis. Di sini terjadinya proses fotosintesis. Nah, ketika tanaman atau tanaman ini di bagian bunga terjadi penyerbukan, maka akan terbentuklah fruits, buah atau biji. Ini protect the seed, fruit ini protect the seed atau biji ya. Gitu. Kemudian ada batang, support the plant. Ini sebagai tempat ranting, daun, biji, bunga untuk nyantol ya gitu. Kemudian untuk roots ini absorb water and mineral ya. Ini proses di akar itu proses penyerapan air dan garam-garam mineral. Jadi seperti itu. Nah, untuk di tingkat SD ini hal yang harus dijelaskan
bagian-bagian ini, tentu yang akan lebih bagus adalah Anda membawa bagian-bagian ini ke kelas. Begitu. Nanti kalau misalnya kalian mengajar di SD, tidak cukup dengan gambar seperti ini. You must take the plan into the class. Gitu. Take the environment to the class. Bawa lingkungan itu ke kelas. Jadi, this is a leaf. What the function of leaf? Gitu. This is a flower, gitu ya. What is function of flower? Jadi itu yang harus dilakukan ketika di kelas. Tidak boleh, bukan gini ya, tidak boleh. Gimana ya? Kurangi menggunakan ini, karena menurut Sapiace, Jean Piaget gitu. Siswa SD itu berada di tataran operasional konkret. Sifat dasarnya adalah siswa itu harus dihadirkan hal-hal yang nyata, gitu. Tidak boleh berupa khayalan. Gitu. Boleh menggunakan gambar, tetapi harus disediakan berupa benda nyata, media aslinya. Gitu. Nah, karena itu sifat dasarnya. Nah, saya analogikan begini. Sifat dasar itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Misalkan, saya sebut di sini Sinta Wulandari. Sinta Wulandari ini memiliki sifat dasar sebagai homo curiosity. Sebagai manusia yang selalu ingin tahu. Semua manusia memiliki sifat dasar selalu ingin tahu. Contoh, ketika ada orang ramai, ada motor tergeletak, ada orang di pinggir jalan, ada darahnya. Udah tahu, kalau itu pasti orang apa? Kalau seperti, pasti kecelakaan. Nanti kalau Anda pasti berhenti biasanya. Orang apa itu? Gitu. Padahal sudah tahu itu orang kecelakaan, tapi tetap juga bertanya. Ya, karena itu sifat dasar kita. Manusia itu selalu bertanya. Selalu ingin tahu, ya, dengan salah satunya dengan lewat bertanya. Itu. Nah, itu sifat dasar. Anak SD juga begitu. Sifat dasarnya dia harus dihadapkan dengan benda nyata. Gitu. Dia akan jauh lebih hebat memahami dunia nyata itu. Apel misalnya di bawah. Belajar tentang buah, misalkan apel, apa ya? Jangan durian lah. Terlalu ekstrim rasanya. Jeruk misalkan di bawah. Oh, ini bagian-bagian jeruk buah. Bijinya ini yang akan jauh lebih melekat. Ya. Nah, sama seperti anak saya umurnya 7 tahun, kelas 1 sekarang. Awalnya dia TK, tahu sapi. Sapi yang dia lihat itu selalu, kalau di TV itu selalu ada yang sapi warna coklat dan sapi hitam dan putih gitu. Nah, saya ajak pulang kampung ini, dan selama saya ajak keliling, jarang sekali, bahkan tidak pernah melihat sapi itu hitam dan putih gitu. Nah, di mana saya ingin bisa menemukan itu sapi itu bahwa ada yang hitam dan putih itu. Kesulitan saya. Apa benar, no? Benar ini namanya sapi, Pak? Gitu. Iya, ini sapi. Terus kok saya tidak pernah ketemu dengan sapi seperti yang digambar atau di TV itu gitu. Gimana caranya saya menjelaskan itu? Gitu. Ketika ada sapi yang dia lihat coklat, tapi ada di rumah saya itu sapinya warnanya hitam. Gitu. Nah, itu curiosity. Nah, inilah part of a plan and their function. Silahkan Anda jelaskan ini. Nah, sekarang ini ya pertemuan keempat. Yang ketiga, kemudian yang keempat saya punya ini. Punya worksheet yang dikerjakan. Saya tunggu nanti pekerjaannya mungkin hari ini, tapi nggak boleh jam berapa Anda kirim. Worksheet-nya gampang. Ini bisa Anda adopsi dan Anda gunakan. Siapa tahu ketika Anda SD gitu. Gimana dia? Nah, ini.
Worksheet saya kirim di pesan. Tidak besar filenya, coba dilihat itu di worksheet di pesan. Saya sudah kirimkan. Berkaitan dengan reproduksi tumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan. Coba nanti itu dijawab in English. Kemudian kirimkan itu di grup boleh. Gitu. Sudah ada yang ditanyakan itu mengenai ini sudah buka itu. Mana dia ya? Oh, enggak. Ini dia. How flower reproduksi gitu kan. Silakan dilengkapi itu. Ini adalah organ reproduksi. Nah, ini. Udah itu saja. Saya ingin tahu. Nanti boleh hari ini atau besok boleh. Yang jelas saya ingin ada worksheet yang harus dikerjakan. Ya. Nah, itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Any question? Before we finish the class, ya silakan. Saya ingin bertanya tentang 7 karakteristik hidup tadi. Oke, pertama-tama apakah pernyataan yang saya katakan ini benar atau tidak? Bahwa suatu makhluk itu bisa dikatakan makhluk hidup jika mempunyai 7 karakteristik hidup. Seperti nutrition, respiration, growth, movement, sensitivity, excretion, dan reproduction. Jika salah satu dari itu tidak dimiliki, bahwa makhluk hidup itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Apakah pernyataan saya benar, Pak, tentang itu? Kalau yang lain gimana? Kalau salah satu itu hilang dari 7 itu. Salah satu aja, jangan salah 2. Oke. Masuk ke non-living thing atau dead organism? Oke, saya berikan contoh. Boleh saya berikan contoh? Boleh. Sepeda motor. Mungkin pernah didengar ini. Sepeda motor yang pertama butuh makan enggak? Butuh. Dia butuh bensin kan? Makan, dia harus makan untuk hidup kan. Membutuhkan oksigen? Tidak. Tidak, Pak. Untuk di bannya. Bukan. Coba nanti gini. Pembakaran butuh oksigen enggak? Oksidasi need oksigen? Of course. Perlu. Coba nanti lilin itu hidup, kemudian tutup dia. Lama-lama mati enggak dia? Mati karena oksigennya itu habis kan? Berarti kalau begitu supaya mau bersuara hiduplah motor itu, dia butuh oksigen enggak? Iya, butuh oksigen. Butuh oksigen. Bahkan kalau oksigennya enggak gini, kan harus diatur itu punya nih. Pernah enggak ngatur gininya itu, tekanan udara dari ininya itu, lamsamnya itu. Pernah enggak? Ngatur lamsam motor, lamsamnya itu. Pernah enggak dengar itu? Itu kan mengatur jumlah oksigen yang dipasok ke dalam karburator ataupun injeksinya. Itu. Nutrisi butuh, oksigen butuh. Bergerak bisa enggak? Bisa. Bergerak. Kemudian bisa berkembang biak bertambah banyak? Tidak. Tiap hari bertambah banyak itu gininya sepeda motor itu. Itu jika diproduksi, Pak. Oh iya, namanya reproduksi kan? Diproduksi oleh manusia. Kalau dia tidak bisa bereproduksi sendiri. Oh, dia tidak bisa reproduksi. Gitu. Dia bisa tumbuh enggak? Tidak. Tidak. Nah, itu berarti sepeda motor itu makhluk hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati dia. Karena 2 aspek itu tidak terpenuhi kan. Tidak bisa tumbuh dia. Walaupun dia butuh udara untuk oksidasinya. Dia butuh makan.
Hanya saja mungkin makanannya dalam bentuk bensin. Iya, orang kecoa aja makanannya kan sampah kan gitu. Tanaman makanan apa namanya, dia butuh air dan garam mineral. Dia butuh karbon dioksida dia untuk proses fotosintesis itu dia kan butuh karbon dioksida menghasilkan oksigen gitu. Jadi kalau seperti itu bagaimana kita bisa simpulkan pertanyaan yang tadi? Kalau salah satu tidak terpenuhi gimana? Kesimpulannya tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ya, jadi harus makanya dia ya terus gimana Era? Jadi itu saya hanya memastikan apakah benar, dan pertanyaan saya yang sebenarnya adalah jika dicontohkan dengan manusia, kan perempuan itu bisa mengalami misalnya permasalahan atau mengidap penyakit sehingga dia tidak bisa melahirkan atau bereproduksi. Apa dia tetap bisa dikatakan makhluk hidup atau tidak begitu Pak? Terima kasih. Oke, good. Jadi ke sana arahnya. Kita berbicara normal ya. Iya, kita discuss about something normally. Semua dalam kondisi yang normal. Jadi ketika ada gangguan atau penyakit itu abnormal. Jadi itu tidak akan berlaku di sana. Itu. Jadi kita membicarakan ini dalam kondisi yang normal. Apalagi nanti begini, yang kerdil itu apa namanya? Yang pendek itu, pertumbuhannya terganggu itu apa namanya itu? Yang kerdil itu apa namanya? Stunting Bapak. Stunting itu ini kekurangan gizi ya. Pernah nggak lihat orang yang tidak tumbuhnya itu kadang-kadang pendek itu loh, apa namanya? Cebol gitu ya? Cebol. Ya itu. Iya, itu kan secara pertumbuhan terjadi tetapi kan tidak normal. Itu. Tidak normal dia. Tetapi dia termasuk makhluk hidup gitu. Sama seperti tadi perempuan misalkan dia menghasilkan sel telur. Kemudian salah satu syarat manusia itu dikatakan sebagai makhluk hidup, dia kan harus berkembang biak. Apakah misalkan sudah terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma, terjadi pembuahan tetapi tidak jadi embrio dan menghasilkan keturunan, apakah nanti manusia ini dikatakan tidak makhluk hidup gitu? Tidak gitu. Apalagi laki-laki kan, orang dia tidak bisa punya anak, kan begitu. Jadi konsepnya dalam kondisi normal, dia bisa membiarkan. Bahkan sesuatu yang hebat kan sudah terjadi. Yang di Jepang itu homo itu nikah, atau homo nikah, laki dengan laki nikah dan menghasilkan keturunan dan bisa hamil. Kalau tidak percaya, ketika jadi Google NHK Word itu homo yang sudah melahirkan itu sah di Jepang. Itu karena itu sudah terjadi rekayasa genetik. Itu sudah bisa terjadi melalui rekayasa rekombinan namanya gitu. Seperti domba doli gitu kan. Tanpa diawali dengan proses perkawinan, tinggal diambil saja, tetapi perkawinan itu di luar dia, sama seperti itu. Bayi tabung itu kan begitu juga gitu. Nah, itu. Bahkan rahimnya dibuatkan gitu. Iya. Sudah hebat sekali gitu. Bahkan tadi saya ngomong dengan dapat diskusi dengan istri saya. Mohon maaf ya, ini karena berkait dengan makhluk hidup. Saya jalan-jalan ke satu tempat. Ketemu sekarang perempuan gitu. Saya kan masih normal, saya bilang sama istri saya, "Mah, coba perhatikan orang itu, cantik ya." Gitu dia awalnya. "Oh iya, betul cantik. Tapi aku normal kan, Mah." "Oh iya, saya normal, memang tertarik dengan lawan jenis." Tetapi istri saja yang mengakui bahwa, "Oh iya, cantik kan dia gitu. Putih gitu."
Nah, sekarang pembahasannya itu cantiknya itu di putih. Gitu. Tetapi karena saya dengan istri saya itu orang biologi, S1-nya itu biologi, punya analisis yang berbeda. Gitu. Nah, sepertinya dia menghambat pertumbuhan pigmen pada kulitnya ini. Gitu. Ya, kayaknya benar ini. Dia pasti melakukan suatu tindakan yang menghambat pertumbuhan pigmen pada kulitnya. Kalau pigmen banyak pada kulit itu kan semakin gelap kan. Kalau semakin sedikit punya pigmen di kulit akan lebih cerah, lebih putih lah istilahnya. Kalau orang bilang bahasa, oh iya, oh benar-benar. Setelah dilihat, oh iya benar, ketika dia keluar itu sedikit pun tidak berani kena sinar matahari. Oh iya, mungkin dia benar itu. Kalau saya biasa kan mendeng-deng ya istri saya gitu kan, jemuran gitu biasa aja gitu. Nah, ini kaitannya dengan ini, proses teknologi yang terjadi atau berkembang saat ini memungkinkan apapun bisa terjadi. Gitu. Ketika saya mengidentifikasi mana yang seseorang memiliki kulit yang memang itu asli, bukan karena ada tindakan mengurangi kemampuan tumbuh pigmen itu, sangat sulit sekarang. Begitu. Apapun misalnya, jangankan hanya menghasilkan keturunan dari ini, mengambil gitu, sel. Itu teman saya sudah 2 orang berhasil bayi tabung itu. Anda ingin punya anak berapa? 3 dok. Oh 3 dikawinkan, ambil spermanya, kawinkan ya. Nanti kalau sudah terjadi pembelahan, nanti taruh di rahimnya. Oh 1 enggak tumbuh, 2 tumbuh, oh anak kembar dia punya. Gitu. Hebat ya? Gitu, hebat. Uangnya juga hebat. Itu sekali nanam itu kan hampir 150 juta kan. Nanam itu. Iya, bayi tabung programnya. Bukan hanya pada saat nanam aja. Ketika dikontrol kesiapan rahim kan gitu. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan makhluk itu kan pembahasan kita holistik sebenarnya, menyeluruh berkaitan dengan perkembangbiakan gitu. Perkembangbiakan itu yang yang menerima itu ya ini yang calon-calon orang tua ini, ibu-ibu ini gitu. Nanti coba perhatikan gitu. Karena ini biologi dan sudah dewasa ya. Kalau misalkan, oh haid saya tidak lancar gitu, kok sebulan tuh 2 kali, something wrong that you. Coba harus disadari sejak awal gitu. Karena di Indonesia sex education itu masih tabu, masih sesuatu yang dianggap tidak layak untuk dibicarakan gitu. Kita masih seperti itu gitu. Ketika Anda mengalami permasalahan dengan terutama yang perempuan yang lebih banyak organ reproduksi itu jarang kadang berkomunikasi dengan orang tua, apalagi dengan dokter gitu. Bahkan kemarin mahasiswa bimbingan saya itu orang tuanya datang. Masa 1 bulan itu sampai 6 sampai 7 kali datang bulan itu. Dan dia baru menceritakan kepada ini. Karena dia sakit sih. Akhirnya kan sakit. Nah, itu berkaitan dengan reproduksi ya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang hal itu berkaitan dengan bagaimana bentuk karena itu di SD sudah dibelajarkan sex education itu. Mudah-mudahan dengan begitu Anda bisa membelajarkan dengan baik. Kemudian tidak ada lagi sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip tabu. Dan itu kan sangat bagus dari awal dibelajarkan gitu. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sampai jumpa lagi 2 minggu. Coba kita nanti, saya akan tetap membuatkan slide dalam bentuk bahasa Inggris. Kita coba dengan belajar berbahasa Inggris. Dan besok ada pertemuan saya berkaitan dengan inisiatif kelas internasional ini. Gitu. Apakah memang harus full English atau bahasa Indonesia? Jika full English, saya pun akan mencoba untuk ini ya, berusaha atau mungkin akan siapa yang mengajar IPA atau bukan
bukan di IPA nanti seperti itu ya. Tapi adik-adik juga tetap gini belajar ya. Memang di beberapa kelas internasional itu di NBBS di sini North Bali Bilingual School itu full English, tetapi selalu disediakan untuk memberikan dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih sudah join di grup ini ya. Tetap jaga kesehatan. Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga Anda. Selamat sore ya. Selamat sore. Iya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Sore Bapak.